Selamat datang di InvestGo Podcast dalam episode Berburu Multibagger bersama saya Eros Perwita. Ya, di podcast kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya pribadi ini bisa atau mempunyai potensi multibagger dalam jangka panjang ya, dengan catatan ini dalam jangka panjang. Nah, sebelumnya di podcast sebelumnya kita sudah membahas beberapa saham yang berpotensi multibagger, yaitu PJAA dan juga DAX ya. Dan sekali lagi ya, itu adalah berdasarkan analisa saya pribadi. Jadi, tetap teman-teman kami anjurkan untuk analisa ulang ya, analisa ulang, siapa tahu saya salah seperti itu. Nah, oke, kita bahas yang ketiga ini adalah saham ULTJ atau Ultrajamek ya. Kenapa saya pilih ULTJ ini? Karena saya melihat ini salah satu saham yang punya potensi menjadi multibagger berikutnya. Bahkan selama 10 tahun terakhir ini sudah menjadi multibagger. Nah, sebelum kita detail mengenai membahas mengenai ULTJ ini, saya tekankan dulu nih, apa sih sebenarnya multibagger ini? Ya, multibagger ini sepengetahuan saya ya, ini dipopulerkan oleh Peter Lynch ya. Beliau sempat menyebut dalam salah satu buku beliau mengatakan saham yang berpotensi menjadi 10 bagger stock. Apa itu 10 bagger stock? 10 bagger stock itu artinya bagaimana dana Anda yang Anda investasikan untuk membeli saham tersebut itu bisa naik 10 kali lipat. Jadi kalau misalkan teman-teman beli 10 juta, maka 10 juta tersebut menjadi 1 miliar ya. 10 juta tersebut menjadi 100 juta. Itu yang namanya 10 bagger stock. Ya, jadi dari 10 juta menjadi 100 juta naik 10 kali lipat. Nah, sama dengan namanya multibagger ya. Multibagger ini artinya bagaimana kita bisa melipatkan uang yang kita investasikan ke dalam saham tersebut. Nah, itu mengenai multibagger, dan multibagger di sini itu ya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Kalau kita ingin aktif sekali ya, kita bisa memilih saham-saham yang fluktuatif ya, tentunya yang harga sahamnya ini fluktuatif sehingga kita bisa mencari multibagger dalam jangka pendek. Tapi untuk jangka pendek ini ya teman-teman harus mau untuk fokus dan belajar market research di pasar saham. Tapi bagaimana jika teman-teman nggak punya waktu untuk research di pasar saham ataupun malas untuk analisa seperti itu ya, malas untuk analisa harian. Nah, teman-teman bisa manfaatkan time frame yang lebih panjang ya, atau jangka panjang, dan teman-teman tetap bisa mendapatkan saham-saham yang berpotensi menjadi multibagger tapi dalam jangka panjang ya. Dan di podcast kali ini saya bahas mengenai ULTJ ya, atau Ultrajamek. Nah, kenapa saya memilih ULTJ ini? Secara historis ULTJ ini sudah menjadi multibagger ya, dimana kalau teman-teman punya saham ULTJ ini di tahun 2010, maka di tahun 2019 kemarin itu sudah naik 900% ya. Artinya kalau teman-teman punya 10 juta ULTJ di tahun 2010, sekarang tanpa diapa-apain ya, tanpa teman-teman jual saham ULTJ ini, tanpa teman-teman ubah-ubah portofolio atau kepemilikan dari saham ULTJ ini, maka sekarang uang 10 juta Anda itu sudah menjadi 450 juta. Tapi dengan catatan itu dalam 9 tahun ya. Jadi bukan dalam 9 bulan atau bahkan dalam 9 hari. Tidak ya, tapi 9 tahun. Nah, cuman kita perpendek lagi nih. Sebenarnya dalam 10 tahun ini ada masa-masa di mana ULTJ ini naiknya kenceng. Nah, kalau teman-teman mungkin punya saham ULTJ ini di tahun 2015, maka kenaikannya sampai sekarang ini ya hanya di kisaran sekitar 80%-an saja. Ya sebenarnya masih lumayan sih ya, kalau 80% dibagi 5 itu berarti kira-kira sekitar ya 13-an persen ya. 16-an persen. 16-an persen per tahun ya, itu bagus juga gitu kan. Instrumen apa yang bisa menghasilkan 16% secara rutin setiap tahunnya? Nggak ada juga gitu. Nah, sekarang kenapa kok saya bisa menyimpulkan bahwa ini tetap akan menjadi multibagger selanjutnya ya. Nah, kita akan bahas ya di sisi fundamental atau dari sisi value-nya, value dari ULTJ ini.
Harapannya teman-teman sekalian, teman-teman juga mendengarkan podcast ini disambi dengan membuka disambi dengan membuka laporan keuangan ULTJ-nya ya. Jadi ketika saya ngomong tentang angka itu teman-teman bisa nangkep. Nah, tapi kalau misalkan tidak sambil buka laporan keuangannya, ya semoga teman-teman punya gambaran ya, gambaran kira-kira angka ini maksudnya apa sih gitu. Nah, oke, ini adalah laporan keuangan kuartal 3 2020 ULTJ ya. Di sini yang saya soroti pertama adalah ekuitas dari ULTJ sendiri. Nah, teman-teman, kalau teman-teman buka laporan keuangan ULTJ kuartal 3 2020, posisi ekuitasnya turun lumayan drastis ya, yaitu dari 5,5 triliun menjadi 4,5 triliun. Artinya penurunannya kurang lebih sekitar sekitar 15% atau 20% ya kalau dikalkulasikan ya. Kalau dikalkulasikan berarti sekitar 18% ya, hampir 20% ekuitasnya. Padahal kalau ketika kita ngomong tentang value perusahaan, maka seharusnya ekuitasnya itu tumbuh ya. Karena kalau kita bicara mengenai value perusahaan, kita kenal yang namanya book value. Book value itu adalah cerminan dari ekuitas perusahaan, maka seharusnya ekuitas naik. Tapi bagaimana kok ULTJ ini ekuitasnya turun, tapi saya mengatakan ini tetap tumbuh. Nah, teman-teman jangan hanya lihat di ekuitasnya saja, tapi teman-teman lihat saldo labanya. Saldo laba dari ULTJ ini tetap naik, yaitu dari sekitar 4,9 triliun menjadi 5,7 triliun atau naik 17%, yang dimana saldo laba ini menggambarkan bahwa hasil operasional perusahaan ketika perusahaan bisa menghasilkan cash. Nah, cash inilah yang nanti akan masuk ke saldo laba sehingga ekuitasnya naik. Kira-kira seperti itu. Jadi gambaran ya, ketika perusahaan kita sebagai investor kan ingin kan perusahaan kita menghasilkan laba. Nah, laba inilah yang menjadi haknya si pemegang saham. Kemudian laba ini diapain? Ya bisa untuk ekspansi, bisa dibagikan ke bentuk dividen, kira-kira seperti itu, atau bisa untuk melakukan aksi korporasi seperti buyback saham ataupun akuisisi perusahaan lain seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini teman-teman lihat, ketika saldo laba naik berarti ada sebagian laba yang ditahan untuk ekspansi. Berarti tetap bagus kan? Jadi ketika ekuitas naik diiringi dengan saldo laba yang naik, itulah value sesungguhnya dari perusahaan tersebut yang naik gitu ya. Nah, sekarang case-nya berbeda nih. Saldo laba naik tetapi ekuitas turun. Nah, lalu apa yang menyebabkan ekuitasnya ini turun? Nah, teman-teman kalau baca laporan perubahan modal di WLTJ ini, di situ ada pembelian saham treasury sebesar 1,8 triliun. Ya, artinya perusahaan melakukan buyback saham. Nah, apakah buyback saham ini itu membuat keuntungan para pemegang saham? Menurut saya iya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Saya ilustrasikan seperti tadi ya. Ketika perusahaan menghasilkan laba atau menghasilkan cash ini jadi hak pemegang saham. Kemudian cash ini tinggal tergantung dari RUPS atau keputusan bersama ya. Kira-kira cash ini mau diapain? Bisa untuk dibagikan dalam bentuk dividen, bisa untuk ekspansi, atau bisa untuk akuisisi maupun buyback. Di sini, case di sini adalah perusahaan melakukan buyback ya. Nah, apa artinya ketika perusahaan melakukan buyback? Berarti kue para pemegang saham menjadi lebih besar. Jadi kalau misalkan kita misalkan buka warung bakso ya, di mana modal dari warung bakso tersebut adalah 10 orang, berarti laba tersebut dibagi ke 10 orang. Tapi ada satu orang yang keluar alias dia sudah keluar dari warung bakso tersebut, tinggal 9 orang, maka pembagi dari labanya ini makin besar ya. Kue dari para pemegang saham ini makin besar, yang tadinya dibagi ke 10 orang menjadi dibagi ke 9 orang. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Oke, itu mengenai keuntungan pemegang saham dari aksi buyback oleh perusahaan atau oleh emiten ya. Nah, sekarang selain kita melihat dari sisi ekuitas yang turun karena buyback saham ini, nah kita lihat juga nih perkembangan dari operasional ULTJ. Teman-teman kalau buka laporan laba rugi dari ULTJ ini, teman-teman bisa lihat ya bahwa laba bersih dari ULTJ ini juga naik
ya, dan lumayan naiknya, yaitu dari 814 miliar menjadi 973 miliar. Nah, kira-kira naik berapa itu? Sekitar 15% mungkin ya, karena saya nggak sedang menghitung pakai kalkulator ya. Intinya apa? Intinya laba bersih naik. Nah, dan disinilah menariknya. Ketika laba bersih naik tetapi ekuitas turun, maka di sini terjadi perubahan rasio profitabilitas ya. Ingat ya teman-teman sekalian, ketika kita ingin berinvestasi saham, salah satu rasio yang sakral yang harus kita analisa di awal itu adalah ROE atau Return on Equity. Karena ya namanya bisnis ya pengennya menghasilkan laba gitu kan, semakin besar semakin bagus. Dan case di sini ketika laba perusahaan naik tetapi ekuitasnya turun, disitulah ROE-nya akan naik. Jadi kalau teman-teman lihat secara historis ya, ROE dari perusahaan ini ya secara historis sejak tahun 2013 itu hanya di kisaran 16% sampai 18% ya. Pernah nyentuh angka 20% itu sekali di tahun 2016. Tapi selebihnya sudah tidak bisa mempertahankan di atas 20%. Artinya ya turun kembali ke 17%, kembali ke 14%. 2019 kemarin itu terakhir di 18%. Nah, setelah perusahaan atau WLTJ ini melakukan buyback saham, maka perhitungan ROE-nya itu berubah menjadi sekitar 24%. Dan disinilah yang menurut saya perusahaan masih dalam tahap pertumbuhan ya, alias masih growth. Karena ROE-nya naik. Ya, jadi ketika ROE naik, ya itu juga diiringi dengan laba bersih yang naik, disitulah perusahaan masih growth atau masih tumbuh. Ya, itu poin pertamanya mengenai ROE. Nah, kemudian poin kedua mengenai harga saham sendiri ya. Nah, harga saham sendiri seperti kita tahu ya, sebenarnya harga saham ini terbentuk karena adanya supply and demand. Jadi apapun analisanya, ketika supply and demand ini ketemu, inilah yang akan membentuk harga saham. Jadi ketika supply-nya besar, ya kemudian demand-nya ini kecil, maka harga sahamnya ini akan turun. Ya, dimana ketika demand-nya kecil, yang mau jual ini banyak, ya otomatis semua si penjual ini akan terus ngasih diskon supaya si penjual ini jualannya laku ya, yaitu saham tersebut laku, maka harga sahamnya pun akan turun. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika supply-nya kecil tetapi demand-nya besar, nah maka harga saham akan naik. Karena yang jualan dikit nih, tetapi yang mau beli ini banyak. Jadi si pembeli ini dengan rela atau dengan sukarela dia akan membeli harga yang lebih mahal supaya dia dapat saham tersebut. Nah, makanya harga sahamnya itu akan terkerek naik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan WLTJ sendiri? Karena WLTJ ini melakukan buyback saham dan buyback sahamnya ini nggak main-main ya. Di sini kalau kita lihat di laporan perubahan modal, di catatan kaki dalam laporan keuangan di pos modal sahamnya. Di sini teman-teman akan lihat bahwa buyback saham atau buyback yang dilakukan oleh ULTJ ini sebesar 10% dari jumlah lembar saham yang beredar, dan itu adalah angka yang sangat besar sekali gitu. Artinya apa? Artinya ULTJ ini dengan sengaja dia mengurangi supply dari jumlah saham yang beredarnya. Ya, dan di sini teman-teman bisa lihat kepemilikan publiknya ini berkurang dari sebelumnya 27% menjadi hanya 21%. Jadi menurut saya inilah kelebihan dari ULTJ ini ya, di mana supply-nya dengan sengaja dikurangi, dan jika perusahaan masih bisa ataupun masih terus untuk menumbuhkan kinerjanya, di mana dia bisa menghasilkan laba yang lebih besar lagi, menghasilkan cash yang lebih besar lagi, maka demand-nya otomatis akan terbentuk nih. Dalam jangka panjang demand-nya ini akan terbentuk dan semakin banyak. Tapi karena supply-nya dikit, ya siap-siap harganya akan naik lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau saya simpulkan, kira-kira berapa potensi ULTJ ini untuk naik atau untuk menjadi multi-bagger? Oke, secara historis 10 tahun ya, secara historis 10 tahun dari 2019 sampai sampai tahun 2009 ya, atau sekitar tahun 2010, WLTJ berhasil menaikkan harga sahamnya menjadi 900% ya, 900% dalam 9 tahun.
Nah, bagaimana jika kita keep WLTJ ini sampai 10 tahun yang akan datang? Apakah bisa 900% lagi? Ya dengan kinerja yang seperti ini, ya menurut saya sih, saya yakin bisa gitu. Apalagi market cap dari WLTJ ini masih sangat kecil, yaitu hanya 15 triliun. Jadi ruang untuk tumbuh market cap-nya ini menurut saya masih terbuka sangat lebar. Ya, masih terbuka sangat lebar. Cuman memang karena market cap-nya ini 15 triliun artinya saham ini tidak begitu liquid ya. Jadi pastinya kalau teman-teman mau beli dengan sekali hit yang sangat banyak itu perlu kesabaran. Bukannya tidak bisa, tidak, tetapi hanya perlu kesabaran saja. Jadi kalau teman-teman mau beli saham ini 100 juta sekali hit ya kayaknya sih tidak bisa gitu. Teman-teman harus sabar ya, misalkan sehari 10 juta gitu, itu baru bisa. Ya, tapi kalau sekali hit 100 juta itu susah atau sulit ya. Tapi tetap bisa dilakukan. Nah, oke, itu kira-kira 9 tahun lagi ya, atau 10 tahun lagi ya. Nah, pertanyaan bagaimana kalau 10 tahun lagi tidak 900%, tapi hanya separuhnya saja, 450%. Ya, menurut saya 450% pertumbuhan valuasinya sejak saat ini sampai 10 tahun yang akan datang, ya menurut saya masih lumayan juga sih ya. Berarti kalau kita breakdown per tahun ya kira-kira 50% per tahun. Ya, tapi memang nanti kenaikannya tidak per tahun 50% tidak ya, tapi ada tahun-tahun tertentu kenaikannya akan tinggi gitu. Dan kita nggak tahu itu di tahun keberapa akan terjadi kenaikan yang tinggi tersebut. Nah, itu adalah mengenai potensi multibagger WLTJ dan saya juga meyakini selama kinerjanya masih sebagus ini ya, dengan catatan kinerjanya masih sebagus ini artinya laba bersihnya selalu naik ya, ROE-nya selalu dijaga supaya selalu di 20-an 5% kalau bisa ya. Nah, maka saya sih yakin ke depan WLTJ ini akan menjadi the next multibagger atau bisa mengulangi dari kinerja historis 10 tahun yang lalu di mana 900% dalam 9 tahun itu bisa diraih. Nah, oke ya, mungkin itu sekilas podcast kali ini berburu multibagger dari saham WLTJ ya. Sekali lagi ya, ini hanya berdasarkan analisa saya pribadi, maka teman-teman tetap perlu analisa ulang. Ya, jadi jangan hanya langsung percaya, tapi teman-teman harus yakin dulu karena kita nggak akan bisa berhasil di pasar saham ini kalau kita tidak yakin dengan cara analisa kita sendiri ya. Oke, mungkin itu sekilas podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu episode selanjutnya dan salam passive income.